Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan mereview film yang berjudul Brick yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan sepasang suami istri, yaitu Tim dan Olivia, yang terjebak dalam apartemen yang mereka tempati, di mana di bagian luar apartemen dikelilingi oleh logam hitam besar misterius yang tak bisa ditembus oleh Tim dan Olivia, sehingga mereka terkurung dan tak bisa keluar dari gedung apartemen mereka. Apakah mereka bisa keluar? Tenang saja, alur cerita film baru akan dimulai. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pembuat video game bernama Tim. Dia tinggal di sebuah apartemen lantai 7 bersama istrinya yang bernama Olivia. Sudah 3 tahun mereka menikah. Tim dan Olivia yang saat ini mengalami depresi sebab beberapa hari yang lalu Olivia mengalami keguguran anak pertama mereka. Suatu ketika saat Tim dan Olivia sedang berkencan. Lalu tiba-tiba melihat beberapa helikopter yang sedang melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di salah satu titik kota. Tak berselang lama, Olivia mengabarkan bahwa ia telah keluar dari kantor ia bekerja. Olivia mengajak Tim untuk segera bangkit melawan trauma agar kembali segera mempunyai anak. Nampak Tim yang masih belum memberikan jawaban dan mereka pulang ke rumah lalu beristirahat. Singkat cerita, di pagi harinya saat mereka terbangun dan Olivia bersiap untuk keluar apartemen, tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya sebuah logam hitam. Kotak hitam itu seperti tumpukan puzzle yang menutup rapat semua ruangan. Kepanikan semakin menjadi saat mereka mencoba melihat jendela-jendela dan pintu lain. Nampak semuanya juga tertutup oleh logam hitam yang belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Selang beberapa saat kemudian, mereka mengambil HP untuk meminta bantuan, namun ternyata sinyal juga tidak ada. Mereka kemudian mencoba menjebol logam hitam itu menggunakan bor, namun juga kembali gagal. Selang beberapa saat kemudian, mereka baru sadar kalau ada yang tak beres dengan apartemen ini. Dan mereka terus mencoba segala cara, lalu mereka mencoba mengebor dinding sebelah apartemen hingga akhirnya satu tembok yang berbatasan dengan tetangga apartemen berhasil ditembus. Di sana mereka komunikasi. Ternyata tetangga apartemen Tim berkata jika mereka mengalami hal yang sama, di mana seluruh sisi luar apartemen mereka tertutupi oleh logam hitam. Lalu mereka sadar bahwa logam itu hanya mengitari bagian luar seolah membungkus bangunan satu gedung apartemen ini. Tak lama kemudian mereka dihadapkan dengan keran air yang berhenti, sedangkan listrik tetap menyala, seolah ada seseorang ingin mereka terkurung di dalam apartemen. Tim dan Olivia pun mulai kelelahan. Mereka duduk diam mencoba cara apa lagi yang akan dilakukan. Tiba-tiba Tim melihat sesuatu yang aneh. Sebuah benda logam miliknya menempel pada dinding hitam. Lalu ia mendekat. Ternyata permukaan logam hitam itu mengandung magnet. Mereka mulai bereksperimen dengan menempelkan berbagai barang logam di beberapa titik yang berbeda. Mencoba mencari pola dari sebuah sistem yang bisa menjadi jalan keluar. Sesaat kemudian, secara mengejutkan, logam yang menempel tadi malah menembak balik dengan kecepatan yang tinggi sampai melukai punggung Tim. Singkat cerita, setelah Olivia mengobati luka Tim, mereka berdua memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat kemudian terdengar suara dentuman dari ruangan sebelah yang tadi dibor oleh mereka. Merasa ada yang gak beres, Tim lalu berinisiatif untuk mengebor tembok lebih luas agar bisa masuk ke dalam. Setelah masuk, malah mereka tak menemukan apapun. Ternyata, suara dentuman tadi adalah suara benturan palu dari tetangganya. Tetangga apartemen mereka bernama Anna dan pacarnya yang bernama Marvin. Singkat cerita, mereka kini mencoba untuk saling bekerja sama untuk keluar dari apartemen ini. Berbagai upaya tak membuahkan hasil, tapi saat melihat Tim memukul lantai dengan palu besar, sebuah ide muncul dari Olivia. Sebagai penghuni lama, Olivia cukup hafal struktur bangunan apartemen, di mana di bawah gedung ini ada sebuah bunker di lantai basement.
Ia pun berinisiatif untuk membobol lantai apartemen satu persatu hingga menembus ke bangker. Mereka berpikir jika logam hanya menyelimuti bagian luar gedung, maka jalan keluarnya justru ada di dasar gedung. Lalu, tanpa berpikir panjang, mereka mulai menjebol lantai apartemen, menuruni lubang yang mereka buat menuju ruangan di bawahnya. Diketahui lantai bawah itu pemiliknya bernama Pak Oswat. Setelah tim sampai di bawah, lantas tim memanggil-manggil Pak Oswat hingga Oswat datang dengan menodongkan pistol ke arah tim. Di sana, tim mencoba menenangkannya dan mengajak untuk menjelaskan masalahnya. Pak Oswat pun masih ragu hingga anaknya yang bernama Lea datang untuk menenangkannya. Lantas kini mereka berjumlah 6 orang bekerja sama agar sampai ke ruangan basement. Lalu mereka menjebol lantai bawah satu persatu menggunakan palu besar. Tapi saat mulai kelelahan, tim menemukan sebuah benda aneh. Di dalam benda itu terdapat kamera tersembunyi yang merekam seisi ruangan. Kini mereka baru sadar bahwa kejadian ini memang sudah didesain oleh seseorang, layaknya sebuah game. Tak mau buang-buang waktu, mereka kembali turun ke lantai bawah. Tapi baru aja mereka turun dan memanggil-manggil pemilik ruangan, mereka dikejutkan dengan seseorang yang duduk namun sudah tak bernyawa, dengan keadaan tangannya yang sudah terpotong. Ditambah lagi, Olivia menemukan sebuah berita di koran berita yang memberitakan kebakaran di Laboratorium Pertahanan Negara, yang mana imbas dari kebakaran itu melumpuhkan beberapa kota. Apakah berita itu berkaitan? Semuanya masih teka-teki. Sesaat kemudian, mereka pun sepakat bahwa harus terus bergerak ke bawah daripada memikirkan sesuatu yang belum jelas. Akhirnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke basement. Kali ini mereka berada di ruangan milik Anton, yang merupakan pemilik apartemen itu. Di dalam ruangan itu mereka tidak menemukan Anton. Yang terlihat hanya seseorang yang bernama Lukas. Ia menjelaskan bahwa di luar apartemen sedang tidak aman. Ada virus yang berbahaya yang sedang melanda kota. Dan apartemen ini sudah terkunci oleh logam magnet yang dibuat oleh pertahanan negara. Jadi tak ada gunanya mencoba keluar. Olivia yang tak percaya dengan omongan Lukas pun tak menghiraukannya. Lantas dia bertanya, siapakah dirinya dan di mana Anton kini berada. Nampak Lukas yang langsung menunjukkan Anton yang sudah terbaring dan kini sudah tak bernyawa. Anton mati karena berusaha memecahkan logam hitam itu. Diketahui Anton memang punya penyakit jantung, dan saat Anton mendekati logam hitam, tiba-tiba saja dia tergeletak. Mungkin saja karena interaksi logam hitam itu yang menyebabkan pacu jantungnya berhenti bekerja. Di tempat lain, nampak Lea sedang melihat beberapa kertas yang kelihatannya itu adalah sebuah rumus-rumus kimia. Saat Olivia dan tim mengajak melanjutkan penggalian, Lea yang masih penasaran dengan rumus-rumus itu memutuskan untuk mengeceknya terlebih dulu sebelum pergi. Tak kunjung paham dari rumus-rumus itu, Lea kemudian pergi menyusul yang lain menuju ke lantai bawah, di mana lantai itu hanya kurang satu tingkat lagi mencapai basement. Singkat cerita, setelah sampai di lantai basement, mereka akhirnya berhasil menemukan pintu darurat yang merupakan jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Olivia langsung menggunakan palu untuk menghancurkan segel pintu. Namun, tanpa diduga, di luar pintu keluar juga tertutupi logam hitam. Merasa sudah tidak menemukan lagi jalan keluar, Marvin pun menjadi frustrasi dan secara mengejutkan mengambil pistol Oswat lalu menembak logam hitam di hadapannya secara membabi buta. Dan tanpa mereka sadari, peluru yang ditembakkan malah menembak kembali ke arah mereka. Sontak mereka langsung merunduk, sedangkan Oswat yang sudah tua akhirnya harus terkena pantulan tembak. Setelah kejadian itu, Marvin meminta maaf kepada Lea sampai akhirnya mereka kembali duduk bersama Lukas. Dalam acara duduk bersama itu, mereka saling curhat tentang kefrustrasian mereka. Di saat semua putus asa, nampak tim yang masih percaya bahwa akan ada jalan keluar yang bisa ditemukan. Dia pun mencoba membangkitkan semangat yang lainnya dengan mengajak mereka kembali ke lantai atas dan mengecek ulang apa saja yang telah mereka temukan yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk.
Vielleicht gibt's da irgendwelche Dokumente oder Überwachung. Saat mereka tiba di lantai atas, kemudian mereka membagi tugas. Olivia dan Lea bertugas meneliti rumus-rumus pada kertas-kertas milik Anton, sedangkan Tim dan Marvin pergi ke ruangan yang lain. Di sisi lain, Lea dan Olivia yang menemukan bahwa Anton telah menggambar sebuah pola balok-balok yang sangat mungkin untuk memecah pola logam hitam itu. Dan di saat bersamaan, Tim dan Marvin menemukan dinding yang diduga ruang rahasia, juga sebuah remote dengan beberapa tombol angka. Tim pun langsung berinisiatif mencari tepung untuk memperoleh bekas sidik jari yang menempel pada remote, lalu menemukan 4 angka yang masih acak sebagai pola sandinya. Di sisi lain, saat Lea terus membaca tumpukan kertas, bahkan yang ada pada tong sampah, ia mulai menemukan petunjuk. Tak lama kemudian, Anna datang ke sana untuk memberitahu bahwa Tim menemukan sebuah ruang rahasia. Nampak Olivia yang menyusul, tapi Lea yang memilih di sana sendirian untuk mencari petunjuk. Di saat yang bersamaan, Tim yang sudah berhasil masuk ke ruang rahasia itu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mendapati ruangan itu seperti ruangan pemantauan, di mana banyak kamera terpasang yang merekam dirinya juga orang lain di apartemen itu. Di tempat lain, Lea yang masih berpikir apa yang sebenarnya Anton temukan, mulai mendekati jasad Anton. Saat dia membuka shell di lehernya, tanpa diduga ternyata ada bekas luka cekikan di leher Anton. Di sisi lain, tim yang sedang memutar hasil rekaman yang ternyata menunjukkan Anton tewas karena ulah dari Lukas. Betapa kagetnya mereka hingga langsung sadar Lea yang sedang berada di sana bersama Lukas. Mereka langsung menuju ruangan di mana Lea berada. Tapi, sayang sekali, mereka sudah mendapati Lea sudah tergeletak dan akhirnya perkelahian di antara mereka pun terjadi. Beruntungnya mereka berhasil melumpuhkan si Lukas lalu mengikatnya di kursi. Sesaat kemudian, mereka mendapati sebuah titik terang di mana dalam rekaman video menunjukkan Anton yang sedang menyusun program sebelum ketahuan oleh Lukas. Dan tak hanya itu, mereka juga menemukan ada sebuah pantulan cahaya dari bawah tangga yang berarti Anton telah menemukan polanya akan tetapi keburu dihabisi oleh Lukas. Singkat cerita, tim yang ahli dalam pemrograman komputer langsung mempraktikkan apa yang dilakukan Anton, lalu tim mengambil kartu memori dari HP Anton dan menganalisanya. Setelah berhasil mendapatkan pemrograman yang dirangkai Anton, tim langsung menggunakan ponsel itu untuk men-scan logam hitam itu. Tasten. Drück mal. Da. Melihat ada reaksi dari logam hitam itu, Anna yang penasaran lalu mendekat ke logam hitam itu dan mencoba memasukkan tangannya. Tak lama kemudian, Marvin yang khawatir langsung menyuruh Anna menjauh dari logam itu. Tapi, saat Anna hendak mencabutnya, Anna menjadi panik saat tiba-tiba tangannya tak bisa dicabut, seakan-akan tersedot masuk ke dalam. Walhasil, akhirnya Anna juga tewas dengan kedua tangan yang putus. Lukas yang melihat hal itu malah ketawa. Marvin yang marah pun langsung menembaki Lukas secara membabi buta. Singkat cerita, kini beberapa jam berlalu. Yang tersisa cuma 2 orang, yaitu Tim dan Olivia. Mereka berusaha mencoba kembali mencari pola yang lebih tepat. Tim berpikir bahwa pola yang awal tadi ada yang salah. Dengan adanya 4 tombol biru di HP, mungkin harusnya ada urutan pencetannya supaya logam hitam itu terbuka dengan sempurna. Akhirnya mereka berdua pun mencoba kembali dan menyadari satu hal, yaitu setiap kedipan cahaya yang dihasilkan dari setiap pencetan selalu berbeda jumlahnya. Mereka pun langsung kembali ke ruang pengintaian dan kembali melihat video Anton dengan cara menghitung urutan cahaya yang seharusnya. Saat mereka kembali turun dan akan segera membuka logam hitam itu, nampak si Lukas yang ternyata masih hidup lalu menyerang Tim dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Dan di saat mereka berhasil lari dan menahan Lukas dengan sebuah pintu, Olivia dengan cepat langsung mengaplikasikan pola itu. Dan benar saja, logam hitam itu bisa terbuka sempurna.
Akhirnya si Lukas pun benar-benar ditumbangkan dan logam hitam bisa terbuka dengan sempurna. Saat Olivia dan tim keluar dari logam hitam itu, ternyata kondisi semua gedung di luar tertutup oleh logam sama seperti apartemen yang mereka tempati. Mereka pun heran sebenarnya apa yang sedang terjadi di kota ini. Kemudian, mereka masuk ke mobil mereka dan mendengarkan radio yang ternyata perkataan Lukas benar. Logam hitam itu adalah sistem pertahanan rahasia yang otomatis aktif karena ada kebakaran sebuah gedung laboratorium yang diduga menyebarkan virus berbahaya. Dan film pun sudah berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah dengan satu kegagalan yang terjadi, terus berusaha karena keberhasilan itu pasti ada. See you, bye-bye!